esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Shalom. Belum kedengaran suaranya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa kita boleh kembali berada di tempat ini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam apapun yang kami lewati Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, Engkaulah kekuatan kami. Dalam setiap pengharapan, kelemahan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Ini rumah-Mu Tuhan, beracaralah, bekerjalah, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Tiada hal lain yang kami inginkan Tuhan selain kami ingin memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan
Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya, shalom. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Boleh lihat, pandang kanan kirinya, inilah wajah-wajah sukacita yang disertai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Glory bagi Yesus. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab
Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari bagimu Yesus. Haleluya. Saudara masih bersuka cita? Dialah Tuhan yang selalu menyertai kita, menyertai setiap langkah kita. Kita tidak perlu khawatir karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Belum kedengaran suaranya, masih semangat memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya
Silakan duduk saudara. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah kami takut untuk melangkah karena Engkau beserta kami, Tuhan. Dalam gelap Engkaulah cahaya kami. Engkaulah terang kami. Terima kasih Yesus.
Kami sadari Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Dan kalau kami boleh ada hingga saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Sepanjang tahun 2021, Engkau tuntun kami, Engkau peliharakan kami. Dan Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2022. Kami yakin dan percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk di pagi ini Tuhan kumpulkan kami, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh dikumpulkan sama-sama untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini omong saya boleh buka masker atau harus tetap pakai masker? Boleh buka ya? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita diizinkan sama Tuhan untuk boleh ada, mari kita tetap bersyukur. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang agak sedikit heran, kenapa Pak Samuel kok jalannya pakai tongkat begitu ya. Karena Tuhan izinkan terjadi Maret tahun lalu, saya ngalamin kecelakaan. Jadi cuman gara-gara perkara sepele, cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak. Jadi saya ketika jemput anak saya yang pertama, waktu itu jam 9:30 malam, saya naik motor dan rupanya ada orang tiba-tiba lari. Kondisinya memang gerimis, jadi kaca helm agak burem kena air hujan begitu, dan ada orang tiba-tiba lari. Saya coba hindarin, tapi ternyata saya malah oleng Bapak Ibu Saudara, oleng dan kebanting dan ketimpa motor NMAX saya. Jadi di betis kaki kiri patah. Dan dioperasi, pasang pen. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa sama-sama ibadah, saya boleh berdiri, waduh rasanya bersyukur sekali. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang ingin saya bagikan, bahwa dalam hidup ini mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kadang-kadang kita bisa jalan normal, kita bisa naik turun tangga, gak usah mikir. Kadang-kadang kita gak pernah bersyukur kan. Kadang-kadang kita ngerasa, waduh masalahku kenapa kok berat begini. Tapi ketika saya kemarin ngalamin kaki yang patah, yang cuman bisa duduk di ruang tamu itu, di ruang makan, saya ngadep ke depan, saya lihat orang-orang jalan pagi, lari pagi, mereka yang sepedaan, dalam hati rasanya, aduh enak banget ya. Bisa jalan, bisa lari pagi, bisa sepedaan. Sementara aku cuman bisa begini, pingin jalan tapi rasanya nggak bisa. Dari situ saya disadarkan Tuhan. Sekarang kalau bisa naik turun tangga, meskipun masih ngos-ngosan rasanya, tapi bersyukur. Hidup itu mesti dipenuhi rasa syukur. Amin. Nah, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, mari kita sama-sama melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema tentang tiang awan dan tiang api. Tapi temanya saya rubah dikit Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ajak kita sama-sama belajar satu hal, bagaimana kita berjalan penuh keyakinan. Oke? Nanti tetap kita akan bicarakan tentang tiang awan dan tiang api. Tapi saya maksudkan begini, kita jalanin hidup ini, bagaimana kita ini jalanin hidup boleh jalan dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara, orang yang pede sama orang yang gak pede hasilnya beda banget. Anda pergi kemanapun, Anda pakai pakaian, Anda pakai baju. Kalau Anda yakin dengan penampilan Anda yakin dengan baju Anda yang Anda pakai,
sama Anda pakai baju tapi ngerasanya waduh gue saltum, itu bahasanya anak muda, salah kostum. Dia nggak pede, itu beda banget. Begitu pula kita jalanin hidup. Kita yakin kita pede sama kita jalanin hidup nggak pede, hasilnya beda banget. Amin. Nah mari kita belajar melalui bagian ini. Kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kita lihat Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadi Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, ketika kita diizinkan sama Tuhan memasuki tahun yang baru, kita diizinkan memasuki tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita sadari ketika seseorang diizinkan memasuki tahun yang baru, biasanya ada dua kelompok. Kelompok yang satu, orang ketika memasuki tahun yang baru, mereka isinya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka ketika memasuki tahun yang baru, mereka mulai berpikir, tahun ini gimana ya? Tambah susah ya, tambah berat ya, masalahku gimana ya, ini. Dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi nggak bisa dipungkiri ada sisi yang lain, ada kelompok yang lain. Orang-orang yang ketika memasuki tahun yang baru, sama mereka juga nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi mereka dipenuhi dengan antusias. Wah tahun ini gimana ya? Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong, kemarin-kemarin Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah nyatakan kuasanya. Pasti tahun ini ada mukjizat yang baru. Pasti tahun ini ada rencana-rencana Tuhan yang baik. Sama-sama nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi kelompok yang ini mereka penuh antusias. Mereka penuh kegairahan. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya ketika jalanin hidup ini, ketika kita diizinkan masuk tahun 2022 ini, kita ada di kelompok yang mana? Apakah kita ini ada di kelompok orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ataukah kita jadi orang-orang yang dipenuhi antusias? Tolong kita ingat kalau kita bisa ada sampai saat ini, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, sampai jam 5 sore cukup ya Tante ya. Cukup ya Tante ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana Anda dan saya ini kita jalanin hidup ini, kita boleh jalanin hidup dengan antusias. Tetap pede. Saya seringkali kalau khotbah di anak-anak muda saya bilang pede aja lagi. Kita nggak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Tapi mari kita jalanin hidup itu tetap punya keyakinan. Ada beberapa alasan, ada beberapa hal. Yang pertama coba kita lihat. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Nah di dalam bagian ini dikatakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, apa di situ? Aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sama-sama sadari. Anda dan saya kita jalanin hidup ini kita sama-sama nggak tahu ke depan seperti apa. Tetapi mari kita tetap punya keyakinan. Karena apa? Tuhan tahu penderitaan kita.
Tuhan tahu setiap masalah dalam hidup kita. Mungkin ketika Anda punya masalah, ada orang yang meninggalkan Anda, ada orang yang gak peduli pada Anda. Ada orang yang mungkin benar-benar, wah udahlah, gue capek ngadepin masalah lu. Tapi tolong ingat, Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu segala beban pergumulan yang kita hadapi. Amin. Pagi ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ketika Anda datang ke tempat ini mungkin bisa jadi Anda lagi jerit sama Tuhan. Anda lagi ngelus dada. Bisa jadi Anda lagi berurai air mata Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu segala keluh kesahmu. Tuhan tahu segala tangisan di dalam hidupmu. Amin. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan tahu penderitaanmu. Bilang sama kanan kirimu, betul tidak? Tolong tengok kanan kiri Anda sekali lagi dan bilang gini, makanya jangan suka khawatir. Bilang sama kanan kiri Anda. Siapa tahu sebelah Anda itu isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Kita ini kalau mau ngomong jujur dalam hidup lebih banyak khawatirnya daripada takutnya. Daripada beraninya, betul tidak? Kalau diturutin. Saya mau katakan simpel begini, saya mau sharing sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Boleh dikatakan 3 tahun ini masuk tahun keempat. Saya sama istri saya, kita ini diajar sama Tuhan luar biasa banget. Nah hari ini kebetulan istri saya nggak ikut. Biasanya istri saya nemenin saya semenjak saya ngalamin kecelakaan. Dan ini sekarang yang nemenin saya malaikat kecil saya. Ini anak saya yang bontot. Dan ini baru 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Baru kelas 5 SD. Bongsor banget tuh, bapaknya kayak Goliat. Nah, boleh dikatakan 3 tahun masuk tahun keempat ini saya sama istri kita di keluarga ini diizinkan sama Tuhan ngalamin badai yang benar-benar gede banget. Dimulai tahun 2019 saya ngalamin dan Tuhan izinkan kita ini ngalamin kehilangan. Waktu saya pulang dari New Zealand karena rumah kita udah jual dan tabungan kita tinggal segitu-segitunya. Dan rupanya diajak temen jalanin bisnis. Dan rupanya tahun 2019 itu kita diizinkan sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tabungan kita, investasi kita situ hilang, pleng. Dalam waktu semalam hilang. Dan itu nilainya nggak kecil, nilainya cukup gede. Kalau untuk beli rumah milenial ya bisa beli cash lah Bapak Ibu Saudara. Hilang, pleng, dalam sehari, dalam semalam. Saya boleh dikatakan 2-3 bulan sempat hun-hun. Itu bahasanya saya sama istri saya sempat hun-hun. Saya nyalain diri sendiri, aduh Tuhan kenapa ya kok aku jadi suami nyengsarain istri dan anak-anakku. Saya rasanya waduh Tuhan kenapa ya. Tapi istri saya yang selalu kuatin saya, istri saya bilang udah lihat aja ke depan, lihat aja ke depan. Udah. Saya bukannya marah perkara yang hilangnya itu, enggak. Tapi saya ngerasa waduh kok kayaknya aku ngambil keputusan yang salah. Saya rasanya marah dengan itu, sempat narik diri dari teman-teman semuanya. Saya cuma ngurung diri di kamar Bapak Ibu Saudara, lebih banyak saya di rumah, nggak mau keluar. Tapi rupanya istri saya selalu kuatin saya dan saya pikir udah nggak bisa gini terus. Mulai kita beresin. Mobil kita jual karena udah nggak bisa lagi bayar cicilan mobil. Tapi rupanya dahsyatnya Tuhan kita. Ketika mobil saya jual dalam waktu 3 hari kemudian, ada seorang sahabat, bukan orang kaya, bukan kaya raya gimana, pemain musik gereja Bapak Ibu Saudara. Gara-gara lihat iklan mobil saya dijual di Facebook, terus dia kasih motornya. Kak Sam, ini mobilnya Kak Sam dijual, Kak Sam kesana kemari pakai apa? Ya aku pakai Gojek, saya bilang. Aku pakai Gojek. Terus akhirnya itu di rumahku ada motor Kak Sam, sorry motor lama Kak Sam, 2012, Mega Pro. Buat Kak Sam aja lah, paling enggak buat kesana kemari Kak Sam ada kaki lah gitu. Waduh saya rasanya nangis banget. Masalah itu belum selesai dan kemudian asuransi kita putus semua karena kita nggak kuat bayar Bapak Ibu Saudara. Kita ngalamin kondisinya nggak cuman ibaratnya perusahaan itu udah bangkrut tapi nggak cuman 0 tapi minus. Ada banyak utang juga yang mesti saya beresin. Karena ada kreditan dan lain sebagainya. Mobil saya jual supaya nggak ada cicilan lagi. Dan ternyata 2019 diizinkan sama Tuhan. Dari sisa penjualan mobil yang sedikit itu buat bayar kontrakan rumah kurang Bapak Ibu Saudara. Dan itu nilainya nggak kecil, nilainya 12 juta. Saya sempat mikir, aduh Tuhan gimana ya.
Ini jadwal khotbahku full aja sebulan nabung 12 juta rasanya mustahil Tuhan. Rasanya berat banget. Tapi ternyata dengan caranya Tuhan, saya cuma mau katakan simpel, Tuhan itu keren banget. Tiba-tiba ada 2 keluarga yang di momen Natal itu berkatin saya masing-masing 5 juta. Jadi saya nambahin buat kontrakan rumah cuma 2 juta Bapak Ibu Saudara. Masuk tahun 2020 ternyata apa? Pandemi terjadi, semua jadwal khotbah cancel. Semua jadwal khotbah cancel. Kita buat hidup itu cuma nyedotin dari ya tabungan sedikit-sedikit yang buat kontrakan rumah itu. Dan akhirnya waduh ini tabungan rumah kalau seumpama disedotin gini buat bayar kontrakan rumah gak ada nih. Tapi rupanya apa? Pembelaan Tuhan tuh luar biasa. Ada aja caranya Tuhan. Ada yang ngirim beras lah tiba-tiba. Ada yang ngirim sembako lah, beras, gula dan lain sebagainya. Bahkan sempat saya sama istri berpikir sekolahnya anak-anak kita mau keluarin karena gak ada uang Bapak Ibu Saudara. Gak ada uang. Anda bisa bayangkan. Jadi orang tua rasanya gimana kalau sampai untuk nyekolahin anak aja gak punya duit. Sempat kita mau keluarin, mbak kita mau keluarin. Karena kita gak kuat bayar. Bolak-balik saya ngomong sama mbak saya. Jel sorry ya gajimu telat ya karena aku sama ibu belum punya uang. Puji Tuhan ya karena mbak saya ini anak Tuhan juga, orang Katolik, orang Kupang. Dan ternyata apa? Dia bilang enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi rupanya setiap kali waktunya dia gajian, ya ada aja berkat Tuhan datang. Sampai bisa gaji dia. Waktunya bayar sekolahnya anak-anak, ada aja berkat Tuhan. Sampai akhirnya anak-anak sekolah kita pindahin 2 homeschooling untuk ngeringanin biaya. Bulan Juli tahun 2020 sampai Agustus saya ngalamin kena DB, kena tifus Bapak Ibu Saudara. Saya bertahan cuman bisa di rumah, dokter yang nanganin saya pengurus persekutuan sih. Jadi kan bisa free gitu. Dibilang Pak Sam mesti masuk rumah sakit, enggak dok. Saya enggak punya biaya, saya enggak ada asuransi, enggak ada BPJS. Kalau memang Tuhan panggil ya sudahlah saya di rumah. Karena trombosit saya cuma 62.000 waktu ketahuan. Dibilang 2 hari sekali mesti cek lab. 2 hari kemudian ketika dicek ternyata trombosit saya tinggal 20.000 sekian. 2 hari kemudian dicek lagi trombosit saya tinggal 9.000 Bapak Ibu Saudara. 2 hari kemudian dicek lagi tetap 9.000 dan gak naik. Sampai beliau bilang sama saya, dokter ini bilang sama saya, Pak Sam kalau kamu bisa ngelewatin malam ini itu mukjizat. Itu mukjizat. Tapi kalau kamu nggak diizinkan Tuhan ngelewati malam ini, tolong siap-siap, artinya kamu berangkat malam ini. Bapak Ibu tahu ya maksudnya ya, artinya saya pulang. Rupanya rumah saya di sana belum kelar Bapak Ibu Saudara. Saya semalaman sempat nggak bisa tidur sampai mikir, Tuhan rasanya kalau mau mati kayak gini ya Tuhan. Kalau mau mati kayak gini ya Tuhan. Nggak bisa tidur semalaman. Dan pagi itu ternyata ketika akhirnya saya bangun Bapak Ibu Saudara saya nangis sama Tuhan. Nangis. Tiap pagi doa bersyukur. Tapi pagi itu mengubah segalanya. Pagi itu doanya beda banget, nangis bersyukur sama Tuhan. Seringkali kita ini melek mata pagi, bersyukur enggak, ngoceh iya. Bilang sama kanan kiri Anda, melihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya. Bilang sama kanan kiri Anda. Tolong bilang sama kanan kiri Anda. Amin. Amin. Melek mata tolong bersyukur sama Tuhan. Kita dikasih hidup bersyukur. Kita masih bisa gratis bersyukur. Pandemi ini sebenarnya mengajar banyak orang. Kadang-kadang kita bisa bernapas, kita nggak bersyukur. Coba ketika ngalamin COVID. Betapa berartinya itu bisa. Akhirnya saya bisa ngelewatin DB dan tifus. Desember sekeluarga kena COVID. Kita cuman bisa bertahan, cuman isoman. Teman-teman ngirimin jamu dari Sinseng, ngirimin lianhua dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara rasanya ini bertubi-tubi. Bahkan satu kali yang saya sempat nangis banget, teriak banget sama Tuhan. Gara-gara apa? Si bontot nih. Ada beberapa anak saya ini senengannya nasi goreng, bukan nasi goreng mahal. Nasi goreng abang-abang yang cuma sebungkus 17.000. Tapi satu kali ketika si bontot minta nasi goreng, saya bilang, udahlah kalau bisa makan di rumah aja lah. Gak usah ngeluarin duit deh. Udah akhirnya makannya apa? Indomie lagi.
masak di rumah. Gara-gara apa? Kita gak punya uang. Di situ sampai saya nangis, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, masa sih aku ngelayani Tuhan, hidupku sampai kayak gini Tuhan. Rasanya sedih banget jadi bapak, anaknya minta nasi goreng aja gak bisa beliin. Saya rasanya sedih sekali waktu itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini, Tuhan pelihara itu luar biasa. Tuhan pelihara luar biasa. Bahkan Maret lalu ketika saya ngalamin kecelakaan, hari itu ketika ngalamin kecelakaan, saya cuma punya uang 500.000 Bapak Ibu Saudara. Saya bingung mikirnya, Tuhan kalau sampai ini nanti ke rumah sakit mesti biaya operasi segala macam gimana. Rupanya apa, saya bertahan di rumah sampai akhirnya betis saya kondisi jaringan kulitnya rusak. Ketika hari ketiga lihat jaringan kulitnya rusak, pas teman saya datang. Ya Tuhan pakai dia untuk jadi alatnya Tuhan. Ternyata apa, dia bilang, loh Pak Sam ini jaringan kulitnya Pak Sam rusak nih, udah biar tanganin sama temanku. Dia yang bawa ke rumah sakit. Dia DP-in 15 juta. 3 hari kemudian ketika suster datang bilang, Pak gulanya Bapak udah turun, hari Senin Bapak siap untuk dioperasi. Mesti deposit 50 juta. Saya sama istri saya cuma saling lihat, ini duit dari mana? Kita bingung. Tapi ternyata ketika istri saya ngecek di ATM, ternyata ya ada anak-anak Tuhan dari sana sini. Sandy salah satunya. Dan ternyata apa? Ada 50 juta buat deposit. Dan yang lebih keren lagi, waktu hari Kemisnya, ketika mau pulang, Bapak Ibu Saudara, ini pikir-pikir ini mesti bayar berapa nih kekurangannya. Rupanya apa, ketika ke kasir, dibilang Bu kekurangannya 17 juta, tapi Ibu ada kelebihan dana. Sambil terbengong-bengong, rupanya ada satu pribadi yang Tuhan pakai untuk transferin langsung ke rumah sakit Husada. Ditransferin 30 juta. Jadi pulang istri saya bawa 13 juta Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Itu Tuhan sediakan buat rawat jalan. Karena mesti rawat jalan untuk bersihin luka di Siloam seminggu 2 kali. Saya mau katakan simpel pagi hari ini. Sorry, saya katakan begini, saya sharing begini. Bukan saya mau ngomongin uangnya. Enggak, itu enggak penting. Tapi saya cuma mau katakan apapun masalah Anda, apapun penderitaan Anda, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, nah sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas ya, oke. Nah, kita lihat yang kedua. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini saya suka. Dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ini yang kedua. Kenapa kita jalanin hidup ini, kita mesti jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Hal yang kedua, bukan cuma Tuhan tahu penderitaan kita, tapi Tuhan juga merancangkan sesuatu yang baik buat setiap kita. Amin. Bangsa Israel ini 400 tahun mereka jadi budak, hidup menderita, hidup dianiaya, hidupnya gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan suruh Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa ke negeri yang penuh dengan berkat, tanah Kanaan itu. Anda dan saya juga sama. Tadinya kita hidup penuh dengan dosa, tadinya hidup kita gak beres. Yesus datang bukan cuma mengampuni dosa dan kesalahan kita, bukan cuma Yesus mau memberikan keselamatan buat kita, tapi hari-hari yang kita jalani, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Amin. Kadang-kadang kan kita diizinkan sama Tuhan jalanin hidup ini, Tuhan kenapa sih masalahku kok banyak banget? Kenapa kok masalahku kayaknya bertubi-tubi banget? Tapi tetap yakini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Kadang kita nggak ngerti sekarang, tapi tetap yakini Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Saya seringkali bilang begini, saya dari dulu panggil Tuhan itu Bapa, tapi saya nggak bisa ngerti jadi Bapa itu rasanya kayak apa. Sampai ketika saya punya anak.
Saya yakin dan percaya setiap kita di sini yang sudah jadi orang tua, setiap kita yang sudah punya anak, pasti kita punya hati dan pikiran yang sama. Kita pasti mikirin yang baik buat anak-anak kita. Kita pasti mikirin yang baik untuk masa depannya mereka. Mereka nggak bisa ngerti sekarang. Tapi kita yang jadi orang tua, kita mikirinnya itu yang baik buat mereka. Saya mau katakan simple. Kalau kita orang tua di dunia aja bisa mikir yang baik buat anak-anak kita. Apalagi Bapak kita di sorga. Jadi jalanin hidup ini meskipun kita nggak ngerti sepenuhnya. Kenapa kita ngalamin masalah-masalah seperti ini? Pak, Bu, tetap tanamkan di pikiran dan di hati kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Nah, yang ketiga. Kita lihat bagian ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ini yang menarik. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini yang ketiga, Allah itu kenal siapa kita. Saya minta tolong ditunjukkan slide selanjutnya. Nah ini supaya kita lebih ada bayangan nih Bapak Ibu Saudara. Ini ada petanya ini. Yang saya garis merah itu perjalanan yang paling dekat dari Mesir ke Kanaan. Itu yang paling dekat itu situ tuh. Kurang lebih jaraknya 400 kilo lah kira-kira. Jadi kalau seumpama pesawat, nah itu jalurnya situ tuh, tinggal lurus. Harusnya kalau seumpama mereka jalan, paling enak itu situ, itu paling dekat. Tetapi sebelum nyampe di Kanaan, itu ada daerahnya orang Filistin, Bapak Ibu Saudara, yang di bawahnya Gaza itu ya. Itu daerahnya orang Filistin. Nah Tuhan tahu jalanan itu yang paling dekat, tetapi kalau Tuhan tuntun mereka melalui jalur itu, mereka harus ngadepin peperangan di daerahnya orang Filistin itu. Makanya Tuhan gak izinin ke situ. Tuhan bawa bangsa Israel muter ke bawah, itu yang panah itu ya. Muterin Gunung Sinai itu, di padang gurun terus. Nah itu kalau sekarang jadi jalurnya kendaraan itu kurang lebih 750 kilo Bapak Ibu Saudara. Oke, nah memang lebih jauh, tetapi ketika Tuhan bawa mereka muter, Tuhan tahu bahwa mereka mampu. Nah saya mau katakan secara sederhana gini, Anda dan saya kita jalani kehidupan juga sama. Tuhan itu kenal betul siapa kita. Kadang-kadang ketika kita ngalamin masalah, kita ngerasa, oh Tuhan aku gak kuat, aku udah gak kuat, masalah ini berat banget. Tapi tolong diingat, kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya, Tuhan tahu bahwa kita ini sanggup. Tuhan tahu bahwa kita ini mampu. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu persis kekuatan kita seberapa. Tuhan tahu persis kelemahan kita seperti apa. Jadi tolong disadari, kalau kita jalanin hidup, ketika kita ngadepin masalah, Tuhan sudah ukur. Tuhan tahu bahwa kita mampu. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, Tuhan tahu kamu mampu. Tolong bilang sama kanan kiri Anda, siapa tahu ada begitu banyak orang Kristen yang ngerasa, Tuhan aku udah gak kuat lagi, Tuhan aku udah gak kuat. Kita bisa lihat contoh simpel gini. Kalau anak saya kelas 5 SD, gurunya kasih soal buat dia, gurunya kasih pelajaran buat dia, pasti sudah diukur sesuai dengan umurnya dia. Gurunya pasti tahu dia mampu, betul tidak? Setiap anak-anak kita sekolah kan juga begitu, betul tidak? Guru kasih tugas sekolah buat murid, guru itu sudah ngukur bahwa murid itu pasti bisa. Tapi lihat anak-anak, seringkali ketika ada tugas sekolah, anak-anak langsung, oh susah, gak mau, susah, gak bisa. Akhirnya tugas itu, PR itu bukan buat anaknya, tapi buat emak bapaknya. Betul tidak? Betul?
Itu yang membuat anak kita kadang-kadang nggak mau berusaha, cuma nangis, oh susah. Tapi main game sesusah apapun, dia bisa. Amin. 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 Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang, makanya jalanin. Kita ini seringkali kalau punya masalah kita ngerasa, Tuhan aku udah gak bisa Tuhan. Tuhan ini berat banget, Tuhan aku gak mampu. Langsung kita nyanyiin lagu, gak kuat. Tereng, teng, 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 gak kuat, gitu kan. Betul ya? Tapi kayaknya cuma di sini gak ada ya tante ya? Gak ada ya, gak ada yang ngaku, itu masalahnya kan. Allah itu kenal siapa kita. Tuhan tahu segala keterbatasan kita. Makanya saya ingat banget ketika saya ngalamin kecelakaan ini, waktu saya digotong sama beberapa orang itu, jadi karena saya jatuhnya pas di tengah jalan, puji Tuhan banget gak ada mobil di belakang. Dan ternyata pemotor saya dipinggirin, saya cuma tanya anak saya, Bennett kamu gimana? Oke aku gak apa-apa Pak, aku gak apa-apa, oke gak apa-apa, udah apa-apa aja. Dan rupanya saya lihat betis saya udah mulai rada bengkok begitu, diangkat udah gak bisa, nyerinya minta ampun. Tapi jari-jari kaki ketika saya gerakin, oh masih bisa. Artinya ini patah tulang nih, saya digotong sama beberapa orang digeletakin pinggir jalan. Ketika digeletakin pinggir jalan sambil ada satu orang yang beliin saya air minum terus sambil nungguin situ. Dan itu sambil nungguin adik ipar saya jemput. Tuhan cuma ingetin saya 2 ayat. Satu, dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Gak melebihi kekuatan manusia. Saya juga gak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul ayat itu. Saya cuma ingat ayat itu satu, kemudian yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi waktu di pinggir jalan itu saya cuma doa, Tuhan aku udah gak ngerti lagi gimana Tuhan. Aku udah gak ngerti lagi. Tapi yang aku tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi ini gak melebihi kekuatanku. Aku pasti sanggup. Tuhan engkau pasti memampukan aku. Saya cuma doa gitu di pinggir jalan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menopang saya. Karena Tuhan kenal siapa saya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu pula dalam hidup Anda. Apapun hari ini yang Anda alami, tolong diingat. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu segala keterbatasan kita. Amin. Yang keempat. Kita lihat bagian ini. Nah, ini kan yang jadi tema kita hari ini nih. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga, ini saya suka nih, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini yang keempat, Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Waktu bangsa Israel diizinkan memasuki padang gurun, Bapak Ibu Saudara kalau di padang gurun ini buat Anda yang pernah pergi ke Israel, Pak Bu, kalau di padang gurun itu siang panasnya minta ampun. Tapi waktu malam dinginnya minta ampun. Perubahan cuacanya itu sebegitu drastis. Tapi rupanya apa? Tuhan izinkan mereka memasuki padang gurun. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Pada siang hari yang seharusnya panas banget, Tuhan kasih tiang awan. Jadi suasananya kayak mendung-mendung begitu. Kayak Anda berangkat ke gereja pagi inilah. Mendung-mendung begitu. Jadi jalanin siang yang harusnya panas terik. Tapi mereka enak, ada tiang awan, mereka bisa jalanin dengan enak. Waktu malam harusnya dingin banget Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih tiang api. Tiang api itu bukan cuma menerangi, tapi tiang api itu juga menghangatkan mereka. Makanya dibilang di sini, sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Nah ini yang perlu kita sadari dalam hidup. Anda dan saya kita jalanin hidup. Kalau kita tahu ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap rasanya nyaman. Amin. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang begini, gue tahu masalahnya dia itu berat banget.
Tapi kenapa ya kok kayaknya dia enak-enak aja ya? Kok kayaknya dia happy-happy aja padahal masalahnya berat banget. Saya kemarin-kemarin ngobrol sama teman saya juga begitu. Teman saya sampai bilang, iya Sam kalau dipikir-pikir ya, lu ngadepin masalah kayak gitu. Gak gila aja untung-untungan lu Sam. Gak stroke mendadak aja udah puji Tuhan. Tapi boleh dikatakan ngadepin masalah yang berentet gitu, saya sama istri ngomongin berantem, ya enggak. Kita ngomongin tetap happy, tetap cekikikan, iya kita tetap happy aja. Bapak ibu saudara, yakini imani dalam hidupmu seberapapun beratnya masalahmu. Ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Amin. Ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Saya juga heran rasanya seumur hidup saya sekolah, saya dengerin dari siapapun juga gak pernah kejadian seperti itu. Ketika kemarin anak-anak saya pindahin sekolah. Dari mulai yang sekolah sebelumnya karena sekolah formal dan terus 2 anak saya sekarang ada di homeschooling. Pikirnya saya awal ya udahlah untuk menghemat biaya begitu. Jadi masuk ke homeschooling. Ketika akhirnya ketemu sama ownernya homeschooling itu, saya bilang, Pak, ini kan 2 anak yang masuk, yang besar masuk SMA kelas 1, yang nomor 2 ini kan SMP kelas 2 mau pindah ke sini. Uang pangkalnya kurang lebih 13 juta. Dan terus boleh nggak Pak minta keringanan? Jawabannya Bapak Ibu Saudara bener-bener. Buat saya itu kaget banget. Dibilang terserah Pak Sam mau bayar berapa. Terserah Pak Sam. Sampai akhirnya saya sama istri nentuin, oh nilainya sekian. 5 juta lah buat 2 anak. Saya minta cicil 5 bulan, jadi tiap bulan nyicilnya 1 juta. Dibilang sama beliau, terserah Pak Sam. Kan saya udah bilang mau bayar berapapun, cicil berapa kali pun terserah, monggo, gak apa-apa. Saya sampai rasanya nangis, Tuhan keren banget ya caranya Tuhan. Apapun yang jadi masalah kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Sekarang mbak saya juga begitu, wah mulutnya penuh dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Makanya saya seringkali sekarang kalau ngeledekin dia, wih rasanya kamu tuh sekarang GBI banget tuh. Sambil nyetrika, wih isinya pujian. Sambil nyuci piring, mulutnya itu selalu isinya pujian. Karena dia ngeliat sendiri, bolak-balik saya bilang, Jel sorry ya, kayaknya gajimu mundur ya, aku gak punya duit. Tapi dia bilang gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Tapi dia lihat sampai detik ini ya dia tetap gajian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Tuhan gak kekurangan cara pelihara hidup kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring kadang sambil ngeces gitu. Pendeta khotbah bilang terakhir, haleluya. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak lu gak pernah aja gitu. Bilang sama kanan kiri Anda. Siapa tahu sebelah Anda langsung bilang, diem lu gue banget nih, gue kena nih gitu kan. Pasal 14 ayat 30 dan 31 di situ dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka, nah ini hasilnya, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada Musa hambanya itu. Ini yang kelima. Anda lihat Tuhan bukan hanya menyediakan tiang awan dan tiang api. Tapi dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka dikejar sama orang Mesir. Ternyata apa? Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara ini yang kelima. Percayalah apapun yang menjadi beban hidupmu hari ini. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Makanya saya ngobrol sama beberapa teman. Rasanya sih mustahil dihitung dengan ilmu manajemen kayak apapun. Kayaknya gak bakalan mungkin. Dengan uang 500.000 akhirnya apa? Biaya operasi saya semuanya bisa tercover. Tuhan bisa gerakin orang-orang. Tuhan bisa gerakin anak-anak Tuhan dari mana aja. Saya sampai gak ngerti lagi. Ternyata apa? Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyediakan.
Kadang-kadang kita diizinkan ngadepin hidup ini kepepet. Tapi tolong ingat, Tuhan sanggup menolong kita. Tangan kuasa Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Amin. Saya kalau khotbah dimanapun saya sering kali katakan, simpelnya gini, tahun 87 saya jadi Kristen. Tahun 87 baru kenal Kristus. Ibu saya cuma jadi pembantu, cuma jadi tukang masak. Saya cuma kerja jadi tukang kebun, gajinya 20.000 sebulan. Saya cuma tinggal di petakan 2,5 kali 3 meter. Tapi saya cuma melihat gini, Tuhan, kalau dari tahun 87 sampai detik ini Tuhan udah pelihara, Tuhan udah buktiin nih. Masa sih ke depan Tuhan gak pelihara? Kalau saya kutip kalimatnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Amin. Tuhan itu gak pernah rumit. Tuhan itu gak pernah rumit. Yang bikin rumit pikiran kita sendiri. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak lo suka bikin rumit. Bener gak? Amin. Percayalah ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan yang menuntun kita. Percayalah Tuhan sanggup untuk tolong kita. Sehingga kita pada akhirnya boleh keluar sebagai pemenang. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Bagaimana kita jalanin hidup, kita boleh jalan dengan penuh keyakinan. Yang pertama tadi apa? Loh, sudah lupa? Astagfirullahaladzim. Yang khotbah belum kelar udah lupa. Lagi mana mau praktek coba. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Yang kedua apa? Apa? Soalnya ada yang jawab begini, ada yang apa. Yang kedua apa? Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Udahlah yakini, imani. Apapun yang kita alami Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, Allah kenal. Mungkin Anda ngerasa gak sanggup, tapi Tuhan akan berkata, anakku kamu sanggup, kamu bisa. Betul tidak? Makanya kalau anak kita dapat PR suka ngerengek, oh mama gak bisa. Tolong ingat, nak kamu bisa. Jangan bikin mama kepo ya, oke kerjain gitu kan, oke. Allah kenal siapa kita. Dan yang keempat, Allah tahu kebutuhan kita. Dan yang kelima, Allah sanggup menolong kita. Minta pemain musik kembali ke tahtanya. Ada satu lagu yang jadi lagu favorit di keluarga kami. Boleh dikatakan selama pandemi ini Bapak Ibu Saudara kita itu ibadah 2 kali di rumah. Jadi hari Minggu kita ibadah, kayak gini kalau saya pelayanan pagi ya berarti kita ibadah sore nanti. Sama anak-anak, sama istri saya, sama mbak saya. Dan kalau hari Rebo atau Kamis kita bikin komsel di rumah. Istrinya ya istri saya, anak-anak saya sama mbak saya. Ada satu lagu yang jadi favorit di keluarga kita, yaitu Percaya walau tidak melihat. Kita kadang jalanin hidup, kita gak ngelihat ke depan seperti apa. Tapi tetap kita percaya, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita, amin. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini, bisa langsung kita nyanyikan sama-sama. Tapi kalau yang belum, kita belajar sama-sama. Lagu ini simple, tapi powerful banget. Haleluya Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you. Amen. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi kita ulang. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, amen. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di hidupku, yakini imani, kekuatan kita cuma di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau yang meneguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, amin, amin, yes. Yakini imani Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan yang menuntun kita. Janji Tuhan selalu digenapi. Amin, amin, amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat hatimu sekali lagi. Katakan pada Tuhan, sebab aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, amin, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu Engkau akan selalu tepati dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Bukan karena kami kuat, tapi Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami. Bahkan lebih dari itu ada tiang awan dan tiang api-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang menjagai kami. Engkau Bapa yang mengenal siapa kami. Engkau Bapa yang tahu segala kebutuhan kami. Dan bahkan lebih dari itu, Engkau Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga ketika kami jalanin hidup ini, kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
Haleluya. Saudara diberkati? Oh, belum kedengaran suaranya. Saudara diberkati? Lambaikan tangannya yang merasa diberkati pagi hari ini. Seberat apapun pergumulan kita, setiap kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab dengan caranya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya, Tuhan itu keren. Sungguh kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Samuel Pristiwantoro atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah, sebentar ya. Oke. Minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah satu kali pukul 8 pagi dengan tema Sabat yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Filipus. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui link yang akan dikirimkan melalui WhatsApp gereja yang akan dikirimkan hari Kamis pukul 12 siang. Dan untuk ibadah ABI masih diadakan secara online jam 8 pagi di channel YouTube GBI Jelambar Timur dan Komsel setiap minggu kedua dengan jadwal yang tertera di layar. Dan untuk ibadah wanita diadakan setiap Rabu. Hari Rabu ini pukul 5 sore di gedung 35. Di gedung 35 dan ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Bertina. Bagi para wanita mungkin bisa bergabung untuk menerima berkat Tuhan. Lalu untuk para pasangan suami istri, komunitas Pasutri mengadakan ibadah secara Zoom hari Rabu tanggal 19 Januari jam 7:30 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Dan untuk ibadah doa hari Kamis juga masih diadakan di gedung 35 setiap hari Kamis jam 16.30 dan ibadah doa dilakukan dengan protokol kesehatan. Baik, dikarenakan kita sudah menempati gedung yang baru dengan seluruh fasilitas yang baru, sound system yang baru, lighting yang baru, tentunya gereja juga membutuhkan pelayan-pelayan yang cakap dan andal yang dapat diandalkan. Karena itu gereja membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau melayani di bidang asyar dan kolektan, tim multimedia, lighting dan tim pemuji. Ya. Dan syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama harus tertanam di GBI Jelambar Timur dan sudah beribadah minimum 1 tahun. Dan sudah dibaptis berusia 17-40 tahun dan bersedia untuk diinterview dan diaudisi. Bapak Ibu Saudara yang merasa terbeban atau merasa ingin melayani dapat menghubungi Ibu Wilis di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya undang yang melayani untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang melakukan ibadah secara offline dapat melakukan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kejadian-Mu ajaib dan dahsyat. Kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Kami sungguh diberkati dan pada siang hari ini kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit dari begitu banyak berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan kiranya Tuhan boleh kuduskan dan sucikan agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kami bersyukur di hadapan hadirat Allah. Pada pagi hari ini indah sekali firman menyegarkan iman kami. Mari Tuhan bangkitkan semua jemaat pada pagi ini untuk mendengar dan menyimak, menyimpan firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Karena betapa indah tian awan dan tian api itu melingkupi seluruh kehidupan kami. Yesus, mari Engkau tolong Allah. Dikala di antara jemaatmu pada pagi ini ada mengalami kekhawatiran dan kebimbangan, ada mengalami ketakutan dan kegelisahan, mari Allah, biarlah firman diteguhkan pada pagi ini atas kehidupan tiap mereka. Sehingga mereka tidak bimbang dan ragu menghadapi hidup ini Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah. Kami menyadari kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ada beserta dengan kami. Tuhan, kami tak sanggup Allah. Kami tak sanggup berjalan sendiri. Seperti kami melihatkan bagaimana bangsa Israel menuntun mereka. Mereka pun tak sanggup berjalan sendiri. Tapi Engkau ada, di situ ada kemenangan. Di situ ada penghiburan, di situ ada sukacita, di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan. Demikian juga dengan jemaat Jelambar pada pagi ini. Teguhkanlah hati mereka Tuhan. Teguhkanlah iman seluruh jemaat-Mu pada pagi ini. Mendengarkan suara firman-Mu. Kerinduan untuk merindukan tian awan dan tian api itu selalu di dalam kehidupan kami Allah. Kami dipimpin oleh Allah dalam segala sesuatu apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin sekali ada jalan keluar bagi kami karena Engkau ada beserta kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengenal tiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengenal semua hati-hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Di hadapan hadirat Allah kami terbuka Tuhan. Mari kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Di saat kami mendengarkan suara firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami pula dengan damai sejahtera. Kami pula dengan kekuatan baru yang Allah berikan kepada kami. Kami berjalan dengan kelegaan. Ada ketenangan di dalam jiwa kami. Kami tidak ketakutan akan kesulitan. Kami tidak takut akan sakit penyakit. Kami tidak takut apapun masalah yang menimpa kami. Karena kami yakin sekali Allah beserta dengan kami. Pada siang hari dengan tiada awan, malam hari dengan tiada api. Kehangatan dan kesejukan itulah selalu meliputi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menaikkan syukur kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan, hamba berseru kepada-Mu ya Bapa. Teguhkanlah iman jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Sehingga mereka tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Melihatkan hal-hal yang dapat mengecewakan. Tapi mereka memandang Engkau Yesus. Di tengah-tengah setiap kesulitan masalah apapun yang mereka hadapi. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi hari ini. Biarlah Allah membuka kebenaran lebih makin hari makin mendalam. Rahasia firman Allah berikan bagi hamba-Mu ini. Sehingga dia boleh menjadi saluran dimanapun dia berada. Untuk menjadikan berkat bagi banyak jiwa, dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba naikkan syukur kepada-Mu Allah. Hamba percayakan seluruh jemaat Tuhan. Jelambar ini ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Tangan Allah yang dahsyat ada di atas tiap-tiap rumah tangga mereka. Ada di setiap pekerjaan mereka. Ada di dalam setiap usaha mereka. Dalam setiap masalah mereka, apapun yang mereka, tangan Allah yang dahsyat ada pada mereka sekalian. Mereka akan meninggalkan bait ini Tuhan. Mereka pula dengan pengharapan yang luar biasa. Mereka pula dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka pula dengan penghiburan yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Sepanjang minggu ini seluruh jemaat boleh berjalan di dalam kasih dan anugerah Allah. Sepanjang minggu jemaat boleh berjalan di dalam tian awan dan tian api menuntun kehidupan mereka. Terima kasih, hamba naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak berubah. Allah ada yang luar biasa, tetap sama kasih dan pertolongan-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan di hadapan hadirat Allah. Tidak ada nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak,
dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Allah. Glory buat Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Biarlah iman saudara diteguhkan. Selamat pulang sampai kita bertemu kembali pada minggu depan. Dan bagi saudara yang baru pertama melangkah datang ke dalam bait Tuhan sini, saya mengucapkan selamat datang. Biarlah saudara bisa tetap beribadah bersama dengan kami dalam Gereja Betel Indonesia Jelambar Timur ini. Haleluya, puji Tuhan.